Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santri semua, balik lagi bareng saya di podcast Pendidikan Al-Hidayah Media, yang tentunya tempat kita ngobrolin serba-serbi dunia pesantren, teknologi dan kehidupan sehari-hari santri yang makin kekinian dan makin jaya ya. Yang tentunya ya, hari ini kita bakal ngobrolin topik-topik yang asik dibicarakan dan enak didengar ya. Perkembangan media di pesantren bukan cuma kitab tapi juga modern dan juga digitalisasi dan kekinian yang tentunya harus kita terapkan bagi santri-santriwan, santriwati agar kita itu tidak ketinggalan, yang tentunya itu tetap hal positif ya. Udah hadir di sini bareng kita Ustadz Ainur Rafiq. Bagaimana kabarnya untuk Ustadz Ainur Rafiq? Alhamdulillah sehat ya. Sudah sudi untuk hadir di sini, yang udah malang melintang di dunia pendidikan pesantren, plus aktif banget di media sosial ya. Assalamualaikum Ustadz Rafiq, bagaimana ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya. Makasih sudah diundang. Ini seru banget ya temanya. Iya. Tentang digitalisasi di pesantren, Ustaz. Iya. Ya sekarang kebalikan ya, dibalik ya. Dulu kemarin yang hostnya sampean, sekarang saya yang hostnya sekarang. Siap untuk ditanyakan tentang digitalisasi, kemodernan dalam kehidupan pesantren yang tentunya. Ya. Untuk Ustadz Ainur Rafiq, saya akan nanya tentang digitalisasi sebagai pembuka. Yuk, bagaimana Bapak melihat posisi media dalam perkembangan pendidikan di pesantren saat ini? Yuk, pesantren dikenal sebagai apa? Sebagai pembuka. Yuk, bagaimana Bapak? Nomor 2 ya? Enggak, 1. Oh ya. Bagaimana Bapak melihat posisi media dalam perkembangan pendidikan ini dalam pesantren ini untuk orang tua ya, yang tentunya ya? Enggak, kalau maksudnya posisi media dalam pendidikan pesantren. Iya, bagaimana? Ya sebenarnya kalau saat ini Ustaz, memang media itu adalah salah satu alat yang cukup, memang meskipun bukan faktor utama tentunya dalam pendidikan, tapi kalau sesuai dengan zamannya memang media merupakan hal yang perlu di suatu lembaga pesantren untuk akses kemudahan yang sesuai dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi meskipun bukan faktor utama, tapi setidaknya posisi media di pesantren itu sangat menunjang dengan dakwah kita sebagai kalangan santri tentunya itu. Apakah tidak ada dampak negatif nantinya atau disalahgunakan bagaimana? Ya kalau itu kembali lagi pada penggunanya Ustaz. Oh iya ya. Ya, pertanyaan yang kedua, pesantren dikenal sebagai lembaga yang sangat kuat menjaga tradisi. Bagaimana media modern seperti internet, media sosial dan platform digital mulai masuk ke lingkungan pesantren ini? Bagaimana Ustaz? Ya tentunya memang pesantren itu terkenal dengan sistem kultural yang salaf ya. Tentunya ketika media itu sudah masuk ke suatu lembaga yang istilahnya salaf atau tidak modern, baik itu seperti internet atau media sosial lainnya, tentunya kita harus ada filter. Ada filter yang untuk menyaring mana yang memang sesuai dengan alur atau jalur dari tradisi yang ada di pesantren. Tentunya kita memang masih tetap harus memegang nilai tradisi yang ada di pesantren tersebut, tapi sekiranya kita diseimbangkan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ya. Istilahnya itu kan gini Ustaz, agar santri-santri itu tidak gaptek istilahnya. Gagap teknologi. Tentunya di samping kita tetap menjaga tradisi-tradisi pesantren seperti kitab salaf dan lain sebagainya, tentunya kita nanti sisipkan di sana tentang perkembangan media khususnya di bidang digital ini.
Iya, berarti masih tetap terjaga dalam Terjaga, kesalafan ya. pasti. Bukannya kita kalau kita mengembangkan media atau digital teknologi internet bukan meninggalkan salafiyah ya? Enggak ya? Tapi itu bahkan sebagai penunjang. Penunjang ya. Penunjang tentunya. Bahkan itu juga mendukung dalam kesalafiyahnya ya. Tetap. Ya, saya tanya lagi Ustadz. Dulu kan pesantren itu identik banget dengan sama halnya ngaji kitab. Ya. Sekarang kok media digital mulai masuk juga. Menurut Ustadz kenapa sih media mulai penting di pesantren? Ya gini Ustadz, memang pesantren itu kan mulai dari dulu memang tempatnya kajian-kajian kitab. Ya. Baik itu kitab klasik maupun kitab modern dengan sistem yang tetap seperti itu. Ya kalau kita baca, tulis dan lain sebagainya. Tentunya kalau zaman sekarang itu kan kita sudah masuk era digitalisasi kan gitu Ustaz. Semuanya orang ingin serba instan. Ya. Inginnya serba instan tentunya. Nah kalau kita ketika hendak membutuhkan kitab atau kajian, tentunya tidak memungkinkan kita membawa kitab kemana-mana kan gitu Ustaz. Dari ribuan kitab, ratusan kitab, tentunya ketika kita membutuhkan harus membuka satu-satu, harus membawa satu-satu kan gitu. Nah dengan adanya teknologi ini, kita hanya perlu satu genggam smartphone ataupun satu genggam iPad atau laptop. Nah di sana terdapat ribuan bahkan jutaan ilmu atau kitab di sana Ustaz. Jadi memang sangat penting tentunya bukan kita meninggalkan tradisi salaf yang berupa kajian kitab. Tentunya kita dalam teknologi ini juga ada kajian kitabnya juga tentunya sebagai saringan atau filter terhadap perkembangan zaman. Kita juga harus mengikuti tentunya dengan cara pesantren juga Ustaz. Apakah tidak berpengaruh ya kalau kita... Maksudnya untuk semua kitab-kitabnya itu ditinggalkan atau bagaimana, atau tetap kita mengacu ke digital semua atau bagaimana? Kalau masalah tentang kajian kitabnya, kitab salafnya tetap kita jalankan Ustaz. Cuma kita kan ada nilai tambah di situ. Kalau secara mempertahankan ajaran-ajaran atau program yang lama tetap ada. Cuma kita kembangkan dengan digitalisasi tersebut. Gitu, begitu ya. Nah sekarang kan santri zaman now yang sudah terkenal dengan mengenal teknologi, pegang HP, TikTok, IG dan sebagainya, sosmed yang lainnya. Pesantren ngelihat ini sebagai ancaman atau peluang? Ya kalau masalah itu perkembangan tentang santri atau generasi muda lah yang kenal pegang HP sejak kecil, kadang sudah kenal HP, sudah main TikTok, Facebook, YouTube, IG dan sebagainya. Tentunya itu tergantung kita yang mengontrol sebenarnya Ustaz. Begitu. Kalau kita memang kontrolannya atau filterannya itu sesuai, maka itu akan menjadi hal yang positifnya. Tapi kalau memang santri atau anak tersebut itu tidak ada kontrol atau filter, baik itu dari lembaga ataupun dari orang tua, dilepas istilahnya, maka itu akan menjadi ancaman bagi anak tersebut tentunya. Kalau teknologi ini kita gunakan sebagai mana mestinya, maksudnya digunakan sebagai hal yang positif, itu sangat besar nilainya Ustaz. Tapi kalau sudah terlepas, kalau dibiarkan, itu menjadi ancaman yang besar untuk generasi kita tentunya. Mungkin ada tips bagaimana nanti. Itu ada nanti di akhir. Ada ya? Ada tentunya. Terus gimana sih caranya biar media sosial itu malah jadi ladang pahala, bukan malah bikin lupa waktu? Ya sebenarnya kan gini Ustaz. Adanya media sosial di pesantren, itu kan kita membuat media ini tujuannya untuk sebagai apa istilahnya ya, bukan beradu istilahnya, sebagai saingan lah. Kan kita banyak media sekarang kan bebas itu ya. Bebas. Tentunya banyak hal-hal yang ditampilkan hanya menjadi tontonan saja ya. Yang tentunya sebuah tontonan tersebut itu kalau bukan pesantren ya, maksudnya bukan santri yang membuat seperti
apa namanya tontonan lah, konten istilahnya, itu kan tidak ada filter. Tentunya sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran pesantren, bahkan tidak sesuai dengan syariat, nah itu kan sangat merusak untuk dilihat generasi kita. Makanya kenapa pesantren itu perlu, kenapa pesantren itu perlu ya adanya apa namanya, adanya media dari pesantren itu sebagai apa namanya, sebagai penghalang itu. Penghalang bagi tontonan yang tidak sesuai dengan syariat. Kita pesantren membuat media atau membuat konten, tujuannya tidak hanya menjadi tontonan, tapi sekiranya tontonan tersebut itu menjadi tuntunan. Tuntunan ya. Oh iya. Tontonan menjadi tuntunan. Kalau masalah pahala ya, masalah media, bagaimana caranya sekiranya media itu mendapatkan pahala? Nah itu sangat besar sebenarnya. Ya, terus. Karena dengan adanya media sosial itu kan zaman sekarang orang-orang sudah jarang untuk membaca kitab, membaca buku, tentunya semuanya serba digital. Nah, dari sana kita akan membuat konten-konten yang sekiranya ada unsur dakwah, opini atau ada unsur keilmuan. Nah, di sana jalan kita menuju untuk urusan pahala ini tentunya. Ketika kita sudah memberikan ilmu atau pemahaman, tentunya itu kan menjadi pahala tentunya bagi kita selaku media di pesantren. Termasuk itu tips ya. Iya. Nah kalau masalah lupa waktu itu tergantung pada penggunanya. Ya. Meskipun tidak pegang HP, tidak menggunakan teknologi, kalau memang anaknya tidak ngatur waktunya, tidak bisa. Itu kembali lagi pada individual ya. Ya. Tentunya harus ada filter atau ada apa istilahnya, ada aturan dari kita sendiri tentunya. Dari sisi sumber daya manusia, apakah para ustadz dan pengajar juga dibekali pelatihan media dan teknologi? Bagaimana prosesnya Ustadz? Ya kalau di lembaga kami di sini tentunya kalau untuk seluruh ustadz, ya, kalau dalam sistem ini kan teknologi ini banyak Ustadz. Tapi kalau di sini kan kami membuat atau ada yang namanya Al-Hidayah Media. Hidayah Media, ya. Itu memang badan untuk apa namanya, untuk sebagai dakwah atau sebagai akses kita untuk mengakses bagaimana perkembangan yang ada di lembaga Hidayatul Muqtadiin. Kalau untuk para asatidnya sebenarnya kami belum mencapai pada taraf itu, Ustaz. Digitalisasi untuk lembaga masih tahap tentang disiswa dulu. Tapi kalau di anggota media itu memang kami sudah beberapa kali mengadakan istilahnya pelatihan, baik itu pelatihan tentang karya tulis secara media cetak maupun media berbasis online tentunya. Itu ada prosesnya ya seperti biasa. Sementara kami hanya menggunakan media atau pelatihan-pelatihan yang berbasis dasar dulu. Tapi rencana kita ke depannya tentu akan mendatangkan narasumber yang cukup kredibel, yang dalam bidangnya tentunya cukup. Tapi kita menunggu waktu saja gitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ke depan menurut Ustadz bagaimana arah perkembangan media di pesantren? Apakah akan lebih masif atau tetap dibatasi sesuai kebutuhan? Ya kalau masalah perkembangan ke depannya itu kondisional Ustadz ya. Kondisional maksudnya kita tidak ada pembatasan selama itu kita masih bisa berkarya, membuat konten yang isinya hal-hal positif tentang keilmuan, edukasi, tentunya kita akan lebih aktif atau lebih masif lah untuk menjangkau seluruh audiens, tentunya seluruh lembaga media. Kita sudah memiliki sementara yang di bawah naungan Al-Hidayah Media itu sudah ada 5 platform, di antaranya Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan juga saluran WhatsApp itu. IG masih belum ya? Ya Instagram itu. Instagram ya? Ya sudah punya. Udah. Tapi kalau sekarang lebih banyak kita di TikTok ya. Tuh. Facebook ya sekarang. Facebook juga ada. Ya kalau itu tergantung kebutuhan. Yang sosmednya itu semuanya sudah aktif semua tah, Ustadz? Aktif.
Oh iya, jangan lupa ya penonton ya. Ya. Follow untuk akun resmi dari Al Hidayah Media, dari Facebooknya itu pasti ada di bawahnya itu. Ya. Tercantum di TikToknya itu juga ada semua. Dari YouTube, Facebook, juga TikToknya ya. Ya. Apalagi alumni follow. Insya Allah nanti di dalamnya itu banyak konten-konten yang bermanfaat dan juga mengandung opini ya Ustadz ya. Ya. Edukasi ya, tentunya. Edukasi ya. Lanjut Ustadz. Banyak yang beranggapan ya media sosial bisa berdampak negatif bagi santri. Bagaimana pesantren mengatur atau mengedukasi penggunaan media sosial agar lebih produktif dan tidak keluar dari nilai-nilai pesantren, Ustadz? Ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ketika kita sudah terjun di dunia maya ya istilahnya, dunia maya atau digital ini, itu harus ada filter tentunya Ustaz. Ada saringan mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang sesuai, mana yang baik, itu memang kita ada edukasi di sana. Oh iya. Kita sering mengadakan pelatihan atau berbagai event ya, maksudnya bagi santri lah. Bagi santri ya. Program pembelajaran, oh ini sesuatu yang baik, ini yang tidak. Nah itu kita sudah melaksanakan itu. Kita ajari mereka bagaimana cara menggunakan, bagaimana kita mengatur waktu agar sesuai. Maksudnya kapan kita belajar, kapan kita bisa menggunakan media atau digital ini, itu ada pembelajaran di sana. Tentunya kita akan sering mengadakan edukasi, mengadakan memfilter atau menjaga agar semua yang ditonton mereka itu tidak hanya menjadi tontonan saja tentunya. Iya. Tapi juga ada filter di sana atau ada istilahnya pemberitahuan, peringatan untuk mereka tentunya gitu Ustaz. Oh iya. Terus ada nggak sih cerita lucu atau pengalaman unik selama ngurusin media di pesantren? Misalnya santri bikin konten dakwah, podcast internet, atau vlog santri yang lain? Ya kalau lucunya ya Ustaz ya. Ya memang kalau itu banyak Ustaz. Ketika kita membuat konten, ya karena kita basisnya itu kan memang media ya, atau sebuah organisasi, tapi kan kita ada di lembaga yang bukan berbasis pondok pesantren. Tentunya di sana santri tidak paham bagaimana itu sebuah alur organisasi, bagaimana itu media atau bagaimana itu cara menulis, cara membuat, itu kan santri masih belum paham. Ya kadang kita, kenapa istilahnya kalau Candeng Madura kan sanakin otak kan Bahkan ya dulu ketika saya membentuk Al Hidayah Media ini, ketika pertama kali dibentuk, anggotanya mau keluar semua Ustaz. Itu yang bukan, mungkin masih belum kenal ya. Masih belum paham tentang organisasi sebenarnya. Itu saya pagi Candeng Madura kan sadar dan orang yang pelepu keluar boleh, pelepu boleh. Ya itu memang itu cerita uniknya, penuh perjuangan tentunya Ustaz. Ya kalau ketika bikin konten ya banyak, ya kadang kan jelas santri gitu Ustaz. Kadang nggak gelek soro agaya atau itu sudah biasa tentunya, perlu perjuangan itu Ustaz. Ya mudah-mudahan kedepannya ya tambah jaya ya. Ya amin Ustaz. Bikin konten yang berkualitas, bermutu, bisa jadi acuan atau wawasan bagi penonton-penonton saja. Lanjut ya Ustadz. Kadang ada juga kekhawatiran orang tua, ntar anak saya di pesantren malah main HP mulu. Nah gimana sih pengaturan HP sama media di pesantren Ustadz? Kalau penggunaan HP di lembaga kami memang itu tidak ada atau tidak boleh santri membawa HP tentunya. Ketika jam belajar, baik itu jam madrasah siang ataupun malam, kajian kitab malam, itu memang santri dilarang untuk membawa HP tentunya itu. Kalau masalah konten Ustadz ya, tentunya itu kan kembali lagi kepada penilaian orang tuanya sendiri ya. Kalau kita membuat konten yang mengedukasi, yang penuh ilmu, kadang kalau memang orang tersebut tidak paham atau tidak suka, tentunya akan memberi nilai negatif. Tapi kalau itu orang tersebut bisa mencerna atau berpikir positif, tentunya hal tersebut dianggap
baik untuk perkembangan kan gitu. Kan niat kita ini untuk syiar Ustaz. Syiar ya, tapi Syiar. lewat media ya. Iya, karena memang sekarang zamannya media. Zamannya media ya. Kalau saya syiarnya pakai Manual yang manual speaker itu tak kira berdoreng gini lagi ini kan siapa nih. Tapi Iya. karena sekarang memang memang zamannya sudah digital ya, kita syiarnya dakwahnya itu kita lewat konten itu. Iya. Untuk sebagai dakwah, sebagai apa, untuk memperkenalkan oh ini lembaga saya, kegiatannya seperti ini. Memang meskipun itu masih banyak kekurangan. Biasa ya. Iya biasa Ustaz. Lanjut, bagaimana peran media dalam memperluas dakwah dan pengaruh pesantren ke masyarakat umum, Ustaz? Ya kalau media sebenarnya alhamdulillah Ustaz ya. Kalau bersentuhan dengan masyarakat itu kami sudah sering ya Ustaz, sering memberikan, maksudnya memberikan akses untuk orang banyak tentunya. Bahkan kalau peran media di pesantren saja ya, alhamdulillah kami sudah tahun kemarin itu sudah bisa memberikan beasiswa pendidikan kepada 2 orang Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Itu semuanya ya kembali lagi semuanya dari para penonton ini Ustaz. Penonton TikTok ini, TikTok, YouTube itu semuanya itu. Tidak sia-sia berarti dari penonton. Ya alhamdulillah ya. Itu kan niat kami dari kemaslahatan juga. Dari alumni atau dari simpatisan siapapun itu kami kembalikan pada lembaga atau kemaslahatan santri semuanya Ustaz. Semuanya. Kami sudah menekankan pada anggota jangan mengharap apa-apa dari adanya media. Karena media ini apalagi di pesantren tidak ada bayaran istilahnya. Dari hasil itu kami kembalikan, alhamdulillah kami sudah bisa memberikan beasiswa pendidikan selama 1 tahun bagi 2 orang yang santri tersebut berprestasi. Dari media sendiri. Dari media. Itu berarti termasuk kerja keras dari anggota. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Lanjut Ustadz, apakah ada tantangan tertentu dalam proses adaptasi media digital di pesantren? Misalnya dari sisi apa kek atau gimana? Ya kalau tantangan pasti ada Ustaz. Tantangannya pasti. Kalau tantangan itu ada yang dari faktor internal, ada juga dari faktor eksternalnya ya Ustaz. Ya kalau faktor internal kita dari anggota sendiri, kekurangan anggota maupun kekurangan pengetahuan, alat-alat itu, dan juga pengetahuan tentang tata cara bagaimana kita harus melangkah. Itu apa namanya tantangan dari adanya dari eksternal, internalnya. Ya. Tapi kalau eksternal ya selama ini sih kami anggap tidak ada Ustaz ya. Tapi kalau seperti bulian ataupun cacian, ya kan bukan cacian apa ya istilahnya, ya membuli atau memberikan kritik itu banyak Ustaz. Iya, nyinyir istilahnya nyinyir. Oh aja kok membuat seperti ini. Oh, tapi kami tetap melangkah. Kami dari kritikan tersebut kami anggap oh itu sebagai motivasi bagi kami untuk lebih baik. Berarti kalau media kita dikritik orang atau dinilai orang berarti orang tersebut memperhatikan selama ini terhadap media saya. Tapi selama itu kritik membangun tetap kami terima dengan kami rangkul kami semuanya. Kami terima masukannya gitu. Tetap gitu. Lanjut Ustadz ya. Ustadz sendiri aktif di media sosial. Ada tantangan nggak pas awal-awal bikin konten? Pernah kena bully netizen atau bagaimana begitu? Kalau saya ya memang kalau dikatakan aktif sih ya aktif saya kalau di media itu aktif. Di media ya. Cuma kalau untuk konten pribadi saya jarang. Kalau untuk membuat konten pribadi ya kalau masalah bulian itu pasti Ustaz. Ada juga ya. Ada. Ya, kadang saya membuat konten bercanda dianggap serius, dinilainya serius. Ya tanggapan orang itu nggak sama kan? Iya, itu kembali lagi pada penggunanya itu. Ya repot Ustaz. Ya repot Ustaz ya kalau orang yang memang agak sensitif ya. Ketika diberi konten tentang komedi, tentang hiburan, kadang tidak suka. Ketika diberi konten keilmuan, kadang tidak suka, repot kan gitu. Ya kita ambil saja jalan tengahnya. Ya mungkin dari bulian tersebut
itu menjadi pelajaran bagi kami untuk terus berkembang kan gitu Ustaz. Ya Ustadz, untuk dari netizen itu banyak faedahnya. Banyak faedah. Seandainya tidak ada netizen, mungkin kita itu tidak akan membenah ya. Tidak akan bisa berbenah karena kita tidak. Faedahnya ada netizen. Iya, ya pada contoh kita ingin berkaca, pasti kan butuh kaca Ustaz. Kalau kita berkaca pada tembok, kita tidak akan melihat kekurangan atau dalam tubuh kita tentunya. Tapi kita butuh kaca sebagai alat untuk melihat kekurangan yang ada di tubuh kita kan gitu Ustaz. Kalau kita ngambil dari sisi positif dari netizen itu banyak juga. Banyak. Makanya ada semua, Allah menciptakan semua hal-hal yang mulai dari kecil sampai yang besar itu semuanya ada fungsinya juga ya Ustaz ya. Sampai ada berpengaruhnya juga. Netizen ini juga ya bisa membenah kita. Seandainya tidak ada netizen, mungkin kita tidak akan bisa lebih semangat atau tidak bisa membenahi diri. Kadang saya gini Ustaz, dibandingkan. Oh, kalau di sana dibandingkan dengan ini. Oh, di sana. Tanggapan saya satu Ustaz. Terus. Ya selama saya tidak membandingkan orang lain kan gitu. Kami anggap gini. Oke, saya ambil pelajaran di sana. Kalau memang di sana lebih besar dari kami, kami akan belajar mengambil ilmunya dari sana. Gitu saja saya. Ya, betul. Toh kita sama-sama berjuang dalam pesantren kan gitu saja. Kalau menurut saya jangan saling memojokkan, jangan saling merendahkan. Selama kita satu tujuan sebagai dakwah di pesantren, sebenarnya tidak usah saling menjatuhkan di antara media-media itu. Oh iya, betul Ustaz. Kalau menurut Ustaz, apa sih skill yang harus dimiliki santri zaman sekarang biar bisa manfaatin media secara positif? Bagaimana Ustaz? Ya kalau skill, ya sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan Ustaz ya. Kan kita di media itu ada speakingnya ya, apa istilahnya? Cara kita berbicara, berdialog, juga actingnya itu kalau dalam bidang konten. So itu skill yang kedua itu dalam pengeditan tentunya. Editan video itu juga penting. Berarti ada juga apanya itu? Tata caranya semuanya itu. Semuanya ada Ustaz. Iya. Bagaimana cara kita menggunakannya atau cara kita menyalurkan seperti apa? Itu ada skill khusus tentunya. Apakah santri semuanya itu sudah sudah mahir dalam hal tersebut Ustaz? Oh tidak Ustaz. Masih dalam tahap belajar atau bagaimana Ustaz? Ya kalau untuk saat ini memang kita hanya untuk skill tersebut kita hanya mengembangkan di anggota saja sementara. Tapi niat kami ke depannya maunya kami itu semua santri itu memiliki akses tentunya. Memiliki akses karena media pesantren Al-Hidayah Media ini sendiri itu bukan milik kami pribadi Ustaz. Tapi milik pesantren yang semua santri itu bisa menikmati atau bisa belajar di dalamnya nanti. Dari santri kembalinya ke santri. Kembali ke santri. Kami ini hanya sebagai motor saja, sebagai penggerak saja. Semuanya akan kembalikan pada pesantren atau santri saja. Oke Ustaz. Ya, dari hal tersebut Ustadz banyak ya yang saya cerna dari hal tentang Al-Hidayah Media. Banyak Ustadz. Alhamdulillah Ustadz menerangkan secara mendetail tentang hal tersebut ya. Makanya saya banyak yang bersapi dan bisa paham ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Apakah ada boleh? Kedepannya Ustadz, ini saya tanya lagi Ustadz ya. Kedepannya menurut Ustadz bagaimana arah? Oh iya. Nah ini terakhir Ustadz ya. Saya tanya terakhir ya. Nah tips buat santri yang pengen jadi konten kreator tapi tetap menjaga adab sebagai santri Ustadz. Bagaimana Ustadz itu? Ya kalau tipsnya sih kita harus bisa melihat saja Ustadz. Maksudnya melihat mana konten yang mengedukasi, ya seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak hanya konten tersebut tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan itu, agar sesuai dengan
jati diri kita sebagai santri tentunya. Ya maksudnya kita membuat konten yang tidak terlalu vulgar, tidak mengandung atau membuka aurat, tentunya dengan menjaga ala santrinya ya Ustaz. Iya, akhlaknya seperti apa, bahasanya kita seperti apa, itu tentunya itu harus yang menjadi nilai pokok atau pegangan ketika santri membuat konten tentunya. Maksudnya konten tersebut jangan mengandung unsur yang tidak mencerminkan jati diri seorang santri. Seorang santri. Iya. Itu saja sebenarnya. Oh iya. Satu pesan buat santri digital masa kini Ustadz, bagaimana Ustadz? Untuk santri yang masa zaman sekarang zaman now lah. Iya. Itu apa namanya? Apa? Ya harus bisa memfilter saja Ustadz ya. Oh iya. Harus, karena kalau saya lihat ya, itu kan kalau di aplikasi seperti TikTok, misalkan seperti lain-lain itu kan ada namanya algoritma ya. Algoritma. Ketika kita sudah mencari atau pernah melihat sesuatu konten, baik itu yang positif atau negatif, itu akan terus keluar itu saja. Iya. Nah, itu kan mengajarkan kita bahwasanya sesuatu yang kita lakukan di awal itu akan terus berjalan ke belakang. Oh, iya. Makanya kalau kita mau membuat konten yang baik, yang sesuai dengan santri, mulai kita dari awal itu kita harus memfilter dengan baik. Oh ini konten yang baik untuk diikuti. Oh ini maka setiap hari akan keluar konten-konten yang berfaedah. Berfaedah Ustaz. Oh iya. Oh iya Ustadz, alhamdulillah podcast sekarang ini sudah lancar dan pertanyaan-pertanyaan Ustadz memuaskan di telinga saya. Mudah-mudahan juga bisa diceritakan penonton-penonton ya di sana. Bisa kita berkembang dengan membuat konten yang berfaedah, tidak asal-asalan ya Ustadz ya, ala santri lah. Walaupun bukan santri yang di sana juga bisa beredukasi atau bisa bermanfaat orang lain ya Ustadz ya. Amin. Ya, ya. Nah, terima kasih ya Ustadz ya. Aplikasi favorit Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, kalau aplikasi favorit saya bukan favorit ya. Iya. Ya kalau yang sering saya lihat ya memang aplikasi ini. Iya, aplikasi ini. Yang paling favorit ya Ustadz ya. Karena memang itu mudah ya. Kalau yang lain Ustadz bagaimana Ustadz? Ya kalau yang lain agak jarang saya. Tapi tetap aktif ya Ustadz? Aktif, tetap aktif. Kalau yang sangat aktif yang ini ya. Ini karena memang sudah zamannya itu semuanya di sini. Ya penonton. Ya karena saya sempat Ustadz. Ya. Beberapa bulan kemarin akun Al-Hidayah Media ini tidak bisa untuk live. Di-banned ya? Ya bukan di-banned, peringatan gitu. Peringatan ya. Itu saya ya apa istilahnya down ya karena akses satu-satunya ini. Karena memang semuanya ini. Sampai Ustadz bagaimana buat akun kedua. Akun kedua, tapi akun keduanya tetap masih aktif ya Ustadz? Ya aktif tidak aktif ya? Cuma jarang. Jarang ya. Jarang. Tapi emang ya Ustadz kalau di nonaktifkan ya? Enggak, insya Allah tetap masih diaktifkan ya Ustadz ya? Ya. Sudah bisa nge-live ya sekarang? Sudah. Konten yang kedua? Sudah bisa. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Itu kami kerja keras itu. Oh, ya, sebagai alternatif dulu itu ketika ini. Ya karena memang semuanya sudah sekarang ini aplikasi ini semuanya. Iya, ya Ustadz. Ya makanya para penonton ya kalau ingin tidak mau ketinggalan dari kreasi-kreasi dari Al-Hidayah Media ya, jangan ketinggalan untuk menonton di TikToknya Al-Hidayah Media ini. Yang pertama, ini banyak nanti terupdate, terbaru dan pastinya itu tidak mengecewakan bagi penonton ya. Amin. Kalau konten dakwah favorit menurut Ustaz apa? Ya dakwahnya seperti apa ya Ustaz? Kan kalau dakwah di pesantren itu banyak ya. Ada yang dakwah kajian kitab, ada yang dakwah seperti film atau video-video pendek, vlog, itu kan banyak. Kita sesuaikan dengan kontennya saja. Maksudnya kita butuh
tentang apa gitu, dakwahnya dari apa. Karena dakwah ini bukan hanya berupa pidato yang pegang mic, di film juga bisa Ustaz. Berupa film. Bisa juga ya. Seperti channel, kan banyak channel Madura. Nah itu tidak, memang ada apa nama, tontonan, ada hiburannya. Di sana terselip dakwah ya. Ya, ada keilmuan. Itu tergantung dengan maksudnya konten yang ada di media tersebut, Ustaz. Ya kalau maksudnya dakwah ini tidak harus pegang mic, pegang kitab, enggak. Ya. Semuanya. Kita ngevlog itu bisa jadi dakwah. Kalau kita vlognya dalam kebaikan, share ilmu. Seperti kegiatan kita malam hari ini, bisa jadi semoga ini menjadi dakwah ya. Jalan dakwah. Iya. Gitu, Ustaz. Nah, kalau untuk santri keren itu yang gimana, Ustaz? Santri keren. Ya, santri keren. Ya kalau menurut kami ya, santri keren itu ya santri yang bisa beradaptasi dengan zaman. Oh, begitu. Ya. Iya. Maksudnya bisa ketika menyesuaikan, kita bisa ikut alur tapi tidak terbawa arus. Tidak meninggalkan yang salafiyah lah. Iya, tidak. Kita tetap menjaga tradisi di pesantren, salaf, tapi kita juga memiliki pengetahuan tentang digital di era sekarang tentunya. Itu santri keren. Santri keren ya. Ya kalau cuma kita saja tidak tahu media, tidak tahu, itu kan maksudnya bukan tidak bagus, bagus sebenarnya. Cuma itu kan kurang karena zamannya sekarang, iya zamannya sekarang serba digital kan gitu. Tapi kalau digital terus meninggalkan pesantren itu kan juga tidak baik. Nah, makanya kami mengatakan kalau santri yang keren bagaimana? Santri yang tetap menjaga keilmuan di pesantren, adabnya sesuai dengan adab pesantren, tapi juga paham tentang perkembangan teknologi. Itu santri keren. Ya, bagus. Ya Ustadz, kalau media sosial yang paling berkah menurut Ustadz siapa? Kalau sementara ya ini. Yang paling berkah kok bisa seperti itu, Ustadz? Ya alhamdulillah. Media ini sudah memberikan banyak kontribusi tentunya. Baik itu bagi banyak berkahnya, banyak berkah. Bisa membantu. Maksud akses. Iya, aksesnya. Bukan media lain tidak, tapi sementara bagi kami ini. Ini ya. Karena yang lain belum bisa gitu. Tapi insya Allah kedepannya kami usahakan. Di Facebook juga bisa, Ustadz? Bisa, semuanya bisa. Cuma masih proses ya, kalau masih tahap karena Facebook masih baru ya, Ustadz nih. Masih baru. Kalau TikTok ini sudah ya. Alhamdulillah. Ini sangat berkah, membawa berkah bagi kami. Mudah-mudahan juga tambah berkah di media yang satu ini, TikTok ya. Jadi para penonton yang masih belum follow, mohon di follow ya. TikTok Al-Hidayah Media ini, jangan lupa ya. Harapan terbesar Bapak Ustadz terhadap perkembangan media di pesantren 5 tahun ke depannya bagaimana, Ustadz? Ya harapan kami itu sekiranya ya kami sudah memiliki alat-alat yang lengkap lah, memiliki perlengkapan atau alat yang lengkap, kami menjadi media yang besar, itu harapan kami. Sekiranya kami bisa memberikan edukasi, jalan dakwah, pemahaman kepada halayak banyak tentunya. Kendala ya apa, Ustaz? Alat, dana mungkin ya, Ustaz. Ya kalau dana sesuai. Sesuaikan ya. Jadi sesuaikan, kalau dana itu disesuaikan, semuanya disesuaikan. Tapi kalau alat itu sangat menunjang tentunya. Kalau tidak ada dana mana ada alat, Ustaz. Ya berarti kan ya yang diharapkan ke dana ya, Ustaz. Sekiranya alatnya itu lengkap semua, biar kita itu tanpa leluasa untuk berkreasi, berkonten atau bagaimana ya, Ustaz ya. Ya. Wah, ini termasuk seru banget, Ustaz, obrolannya ya. Pada malam hari ini makasih banyak, Ustaz. Udah sharing ilmu, udah sharing pengalaman, plus tips prakteknya buat para santri, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ya itu tadi kita terus berjalan, mengikuti arus, tapi jangan sampai terbawa arus. Ya, itu bagi santri ya, tipsnya sudah ada tadi, prakteknya buat para santri ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi yang lain. Amin, Ustadz, ya? Semoga bermanfaat. Amin, amin. Buat sobat santri semua, makasih udah dengerin episode hari ini ya. Jangan lupa follow podcast Al Hidayah Media, share ke teman-teman, dan tetap jadi santri keren
yang produktif di era digital. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf ya Waalaikumsalam kalau warahmatullahi wabarakatuh. bicaranya tertati-tati. Iya. Biasa Ustadz ini biasa bagaimana bahasa Maduranya kekop Ustadz. Iya. Ya Ustaz, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyalurkan, menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kapasitas saya mungkin. Ya memang mungkin dari pemirsa banyak yang kurang puas atau kurang detail. Ya kita kedepannya akan terus belajar kembali tentunya. Karena memang ini yang bisa kami jawab dan ini kapasitas keilmuan kami tentang media sosial. Mohon maaf ya Ustaz mengganggu ya waktunya, mudah-mudahan ini juga bisa jadi amal bagi Ustaz. Amin, amin, menjalurkan ilmu-ilmunya, pengalamannya kepada para penonton ya. Amin. Ya, mari Ustaz.